Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagi Sunandar dari kelas I dengan NIM 210200093. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma, array, dan looping for to do untuk memenuhi tugas UAS Alpro dengan pengajarnya Pak Asep Riri. Pertama-tama kita ketahui dulu tentang algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Ciri-ciri algoritma tersebut yang pertama adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi ketika langkahnya terus berulang ataupun belum menemukan akhirnya, maka itu bisa disebut algoritma itu salah. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Contohnya, jadi tidak membuat dua artian dalam artian harus jelas. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Input di sini yang dimaksud adalah perintah. 4. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran atau output. Output di sini yaitu hasil dari sebuah perintah tersebut. Yang kelima, algoritma harus efektif, dalam artian harus sesimpel dan sesederhana mungkin. Dan pengertian array adalah sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array, yang alamat memorinya berbeda, yang selanjutnya disebut elemen-elemen array, yang bisa kita akses berdasarkan indeks. Cara penulisan array tersebut yaitu int di sini adalah tipe data integer dan a-nya adalah variabel. Untuk 5-nya di sini yaitu array. Bisa dituliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada bahasa C++, indeks array selalu dimulai dari angka 1 bukan 0. Dalam mendeklarasikan sebuah array harus menggunakan tanda bracket seperti kurung tutup, namun tidak melengkung. Pengertian looping. Looping atau pengulangan adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuannya sendiri adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Dengan pengulangan instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak bisa dipersingkat. Pengulangan menggunakan for, yaitu pengulangan di awal format. Seperti contoh, for untuk i di sini adalah variabelnya, titik 2, lalu panah, tulis di sini nilai awalnya, misalkan 1, lalu tulis to, dan nilai akhirnya bisa kalian tulis dari angka 2 sampai seterusnya, lalu diakhiri dengan do. Untuk contoh programnya, ini adalah contoh programnya. Mari kita bahas. Ini adalah contoh program dari array. Met A, met B, met C ini adalah variabelnya. Untuk array adalah tipe datanya dan tipe data dari array adalah byte. Untuk i di sini adalah variabel untuk menuliskan array-nya ya. Dan di sini tipe data dari i ini adalah byte juga. Di sini kita juga menggunakan for to do agar lebih mempersingkat pengulangan array tersebut ya. Di sini kita tulisnya
for I 1 sampai 2 karena di sini juga 1 sampai 2. Lalu kita tuliskan mata matriks A yaitu I. Maka dengan begitu kita tulis read n juga untuk membaca variabel dari mat A. Lalu kita akhiri dengan n. Lalu kita juga menulis for I to do untuk matriks B. Dan begitupun untuk C-nya. Setelah sesuai, langsung run saja. Karena tipe datanya ada byte, berarti menggunakan angka saja. Jika hasilnya seperti ini, maka program array berhasil. Dan ini program untuk looping. Variabelnya yaitu I dan tipe datanya adalah integer. Maka di sini kita tulis for I variabel yaitu dari angka 1 sampai ke 100 lalu diakhiri dengan do. Tulis begin, lalu tulislah misalkan selamat hari yang kesekian, lalu tulis variabelnya juga. Kurung tutup, lalu akhiri dengan n dan readline untuk membacanya. Kalau begitu langsung saja di run dengan perintah yang singkat. Maka di sini dituliskan dari angka dari hari ke-1 sampai hari ke-100. Jika ingin lebih jelasnya, kita coba saja dari 1 sampai ke 20. Save lalu run saja. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengulangannya dengan perintah yang sangat sederhana dan sangat mudah. Jika hasilnya seperti ini, maka program looping berhasil. Sekian presentasi dan video dari saya. Semoga memenuhi ekspektasi Bapak untuk saya mengerjakan tugas UAS ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.